Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmatnya, terutama hidayah dan juga taufik, agar kita bisa senantiasa dimudahkan melaksanakan berbagai macam ketaatan dan juga dimudahkan di dalam menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, jemaah rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah Islam, di dalam menegakkan kalimat tauhid. Kita telah sampai pada pembahasan tentang perang Uhud yang sudah kita sampaikan beberapa poin sebelumnya terkait dengan latar belakang perangnya, kemudian juga persiapan-persiapan yang dilakukan baik oleh orang-orang musyrik maupun oleh kaum muslimin. Kita tahu orang musyrik menyimpan dendam yang sangat besar kepada kaum muslimin berkaitan dengan kekalahan mereka dalam perang Badar, sehingga mereka bersepakat untuk menjadikan harta yang dibawa Abu Sufyan pulang dari Syam yang nilainya 1000 ekor onta dan 50.000 dinar emas tidak dibagikan, tetapi digunakan untuk biaya perang Uhud. Karena itu kemudian mereka berhasil mengumpulkan 3.000 orang pasukan disertai dengan para wanita dan juga budak, dan mereka terdiri dari suku Quraisy ditambah dengan penduduk Tihamah dan juga Kinanah. Mereka membawa 3.000 ekor onta, berarti satu orang satu onta, dan 200 ekor kuda. Pasukan berkuda dipimpin langsung oleh panglima perang mereka, yaitu Khalid bin Walid, saat itu dalam kondisi masih musyrik, dibantu dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Selain itu mereka juga memiliki 700 pakaian perang secara khusus. Di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, yang kemudian juga disertakan atau menyertainya istrinya, yaitu Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Demikian juga beberapa pemimpin Quraisy yang lain disertai oleh istri-istri mereka. Tujuan mengikut sertakan para wanita dalam perang ini tidak lain, yang pertama adalah untuk memberikan semangat kepada orang-orang musyrik. Yang kedua, wanita ini juga bertugas menghalau atau mencegah kalau mereka punya keinginan untuk lari dari medan pertempuran. Nah, ini menunjukkan memang kekuatan perempuan jangan diremehkan, Pak. Konon katanya ras terkuat di bumi. Di samping itu, jamaah rahimakumullah, mereka juga punya beberapa orang yang ditunjuk sebagai apa bahasanya, mungkin semacam motivator atau juga provokator, yang tugasnya menggubah-gubah syair untuk memberikan semangat ataupun menjatuhkan lawan, untuk melakukan propaganda sekaligus perang opini, yaitu ada Abu Izzah Amr bin Abdullah al-Jumahi, kemudian juga ada Amr bin As, saat itu juga lagi-lagi masih musyrik, Hubairah al-Makhzumi dan Ibnu Zaba'rah. Dan nanti kita akan melihat perang
opini ini atau propaganda ini telah mencapai keberhasilan yang cukup signifikan di dalam melawan kaum muslimin pada perang Uhud ini. Nah, itulah kekuatan orang-orang musyrik, sementara kaum muslimin di bawah kepemimpinan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhasil mengumpulkan sebanyak 1.000 orang pasukan. Ya. Musuhnya 3.000, kaum muslimin cuman 1.000, ya, hanya sepertiganya. Itu pun tanpa ada pasukan berkuda, jadi semuanya jalan kaki. Ya, kalaupun ada mungkin onta-onta tidak terlalu banyak. Ditambah kemudian mereka hanya memiliki 100 pakaian perang. Ya, nah ini kekuatan kaum muslimin. Itu pun dikurangi dengan jumlah kaum munafikin yang mundur sebanyak 300, sehingga tersisa 700 orang. Tapi demikianlah kemudian bahwa kaum muslimin, apalagi sudah pengalaman dalam perang Badar, mereka sangat meyakini bahwa karena mereka berada di pihak yang benar, membela agama Allah, maka mereka meyakini kemenangan itu bukan didasarkan kepada banyaknya jumlah pasukan, tidak pula tentang banyaknya perbekalan dan perlengkapan daripada peperangan itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka bergerak di waktu tengah malam, tepatnya malam Jumat, melintasi Thaniyatul Wada', sehingga ketika mereka melewati Thaniyatul Wada', mereka bertemu ada sekelompok Yahudi yang menyatakan diri siap bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Tapi Rasul bertanya apakah mereka sudah masuk Islam, maka dijawab mereka tidak masuk Islam. Maka Rasul pun menolak. Beliau mengatakan, la hajata lana bikum, kami tidak butuh pertolongan kalian. Dan di sini Rasul memiliki sikap yang tegas, sama sekali tidak menerima bantuan dari orang-orang musyrik. Kemudian jamaah rahimakumullah, perjalanan dilanjutkan sehingga tiba di wilayah Syaikhan. Maka Rasul kemudian memeriksa pasukannya, dan di antara mereka ternyata ada banyak anak-anak di bawah umur yang ikut perang. Maka Rasul memulangkan mereka. Di antara mereka ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Usamah bin Zaid bin Harithah, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, dan juga beberapa lainnya, di antaranya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi saat perang Uhud ini, rupanya mereka ini masih remaja-remaja tanggung, Pak. Ya, belum mencapai usia balik, artinya belum cukup umur untuk mengikuti peperangan. Tetapi meskipun demikian, ternyata Rasul mengizinkan 2 orang. Yang pertama namanya Rafi' bin Khudaij. Dia diizinkan karena dia punya kemampuan memanah yang sangat bagus. Yang kedua adalah Samurah bin Jundub. Ketika Rafi' diizinkan, Samurah ini kemudian mengatakan, ya Rasul, kalau Rafi' diterima mengikuti perang, maka saya juga harusnya diterima, karena saya lebih kuat daripada Rafi'. Ya, maka Rasul katakan, kalau begitu silahkan kalian berdua gulat atau melakukan apa namanya, Pak? Suruh berantem lah gitu gimana. Susah amat ngomongnya, berantem. Maka mereka kemudian adu kekuatan. Dan ternyata memang benar Samurah ini punya kemampuan bela diri yang jauh lebih baik daripada Rafi', dan dia pun berhasil mengalahkan Rafi', maka Rasul pun menerimanya. Nah, ini 2 orang remaja. Maka ini menandakan bahwa kaum muslimin ini semangat jihadnya itu telah begitu membara merasuki setiap individu, bahkan sampai anak-anak muda, bahkan remaja-remaja ini juga memiliki semangat yang begitu kuat untuk berjihad. Padahal mereka tahu kekuatan musuh 3.000, sementara mereka hanya 1.000. Padahal mereka tahu musuh memiliki perlengkapan perang yang jauh lebih banyak, sedangkan mereka sedikit atau lebih sederhana. Mereka juga tahu bahwa berperang itu konsekuensinya adalah harus siap kehilangan nyawa. Tapi itu justru yang membuat mereka semakin bersemangat untuk mengikuti jihad fi sabilillah. Karena itulah apa yang disampaikan Rasulullah SAW benar adanya, bahwa umat ini akan senantiasa dalam kemuliaannya selama mereka memiliki semangat untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya,
apabila umat ini mulai meninggalkan jihad fisabilillah, maka ada sekian banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka terima berupa kehinaan di dunia, termasuk juga diantaranya balasan kelak di akhirat. Jadi jihad itu luar biasa. Ini mungkin lain kesempatan bisa kita bahas. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian ketika itu karena sudah memasuki waktu sore, jadi mereka berangkat malam Jumat, tengah malam, lalu berjalan sampai dengan Jumat sore, mereka kemalaman juga di situ, maka mereka kemudian membangun tenda, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah dan juga jamak qasar. Kemudian Rasul SAW menunjuk 50 orang dengan dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk berjaga di sekitar tenda, dan secara khusus menunjuk salah seorang sahabat namanya Dzakwan bin Abdul Qais untuk menjadi penjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang seperti itu yang namanya peperangan, maka seorang pemimpin utama, maka dia harus dilindungi dengan apapun, sehingga kemudian memastikan para pemimpin ini benar-benar dalam kondisi yang aman. Kemudian disitulah jamaah rahimakumullah, ketika pagi harinya berarti Sabtu, sebelum subuh mereka sudah mulai bergerak. Ketika tiba di wilayah Syuat, melakukan sholat fajar, dan sudah sangat dekat dengan musuh. Musuh sudah kelihatan, dan musuh pun sudah melihat kaum muslimin. Maka disitulah kemudian yang terjadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mundurnya orang-orang munafik. Yaitu karena provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengkritik Rasulullah SAW dan menuduh Rasul meninggalkan pendapatnya sendiri dan lebih mengikuti pendapat anak-anak muda. Lalu dia mengatakan, kalau begitu tidak ada urusannya kita ke sini, ini sama dengan bunuh diri. Maka dia pun mundur dan diikuti 300 orang. Dan hampir-hampir saja mundurnya 300 orang ini mempengaruhi dua suku besar dari kalangan Ansor. Dari suku Aus ada namanya Bani Harithah. Dari Bani Salamah ada namanya, dari Bani Khazraj atau suku Khazraj, kabilah Khazraj, ada Bani Salamah. Hampir saja mereka ini juga ikut mundur akibat pengaruh daripada provokasi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, dia menceritakan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka sehingga mereka pun akhirnya tetap bertahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang dua suku ini dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 122. Dan memang jamaah rahimakumullah, terkait perang Uhud ini setidaknya ada 70 ayat dalam surah Ali Imran yang menceritakan tentang kondisi perang Uhud, menandakan betapa pentingnya posisi perang Uhud ini di dalam sejarah perjuangan kaum muslimin dan juga memberikan pelajaran besar. Allah berfirman, Ali Imran 122, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan di antara kalian, dua golongan berarti Bani Salamah dan Bani Harithah, yaitu hampir saja mereka ini antafshala, yaitu merasa gagal, dalam artian merasa ingin ikut mundur bersama dengan orang-orang munafik. Wallahu waliyuhuma, sementara Allah kemudian yang menjadi pemimpin mereka, menjadi pelindung mereka. Artinya Allah meneguhkan hati mereka untuk tetap meyakini bahwa Allah berada di pihak mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya hanya kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Maka kedua suku ini akhirnya tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah mengatakan, mengomentari ayat ini, demi Allah, saya amat sangat suka Allah menurunkan surat atau menurunkan ayat ini, karena Allah mengatakan di dalamnya, Allahu waliyuhuma, Allah menjadi pemimpin, pelindung bagi dua suku besar ini. Dan memang Jabir bin Abdullah
adalah merupakan bagian daripada salah satu di antara suku dari dua suku besar ini. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentang mereka atau tentang orang-orang munafik yang mundur ini, Allah juga berbicara tentang mereka dalam surah Ali Imran 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. Jadi ketika mereka ini mundur, disusullah oleh Abdullah bin Amr bin Haram, ayah daripada Jabir bin Abdullah. Disusul mereka, diingatkan, wahai kaum, wahai orang-orang, jangan kalian pulang, kembalilah, belalah agama Allah, berperanglah di jalan Allah, dan belalah agamanya. Tapi mereka mengatakan, kalau seandainya kami ngerti caranya perang, kami mesti ikut, udahlah kami pulang aja. Dan kalimat percakapan itu direkam dalam surah Ali Imran 167. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu, mereka menjawab, seandainya kami mengetahui cara berperang, tentu kami mau mengikuti kalian. Apa komentar Allah? Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu hati mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada iman. Ya, jadi Allah menyingkap isi hati mereka, meskipun mereka kemarin mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu hari itu mereka ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mundur. Allah singkap isi hati mereka, imannya adalah keimanan pura-pura. Makanya Allah mengatakan mereka lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Wah, ini ngeri Pak, ini zaman itu memang. Ya. Jadi siapapun yang sudah Allah persaksikan bahwa imannya pura-pura, itulah dia orang munafik. Ya. Sehingga mereka selalu lebih condong kepada musuh Islam daripada condong kepada umat Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, surah Al-Baqarah. Ketika mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka kemudian bersama dengan pemimpin-pemimpin musuh-musuh Islam, atau disebut bahasa Quran setan-setan mereka mengatakan kami tetap bersama dengan kalian, kami hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Nah, sementara itu jamaah rahimakumullah, tentang kondisi orang-orang muslimin, kaum muslimin, sikap mereka terhadap orang munafik seperti apa? Rupanya terbagi dua. Yang pertama, berpendapat supaya orang-orang munafik ini kalau sudah selesai perang Uhud, diperangi saja, dihukum. Tapi ternyata sebagian yang lain justru mengatakan sebaliknya. La nuqatiluhum, jangan kita perangi mereka. Dan Allah menurunkan surah Ali Imran, surah An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mengapa kamu wahai orang beriman terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekufuran karena ulah mereka sendiri. Perhatikan di sini. Jadi seolah-olah mengatakan, ngapain kalian capek-capek ngurusin orang munafik? Tidak usah berselisih. Allah sudah jelas mengembalikan mereka kepada kekufuran akibat perbuatan mereka memisahkan diri, meninggalkan medan jihad fisabilillah. Dan kita pernah membahas dalam perang Badar, di antara rangkaian surah Al-Anfal yang menjelaskan perang Badar, ada ayat yang menjelaskan tentang haramnya meninggalkan medan pertempuran. Ya. Dan itu dianggap sebagai salah satu di antara dosa besar yang membinasakan dalam sabda Rasulullah SAW. Ya.
Lalu Allah mengatakan, apakah kamu bermaksud memberi hidayah kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Lalu ayat itu ditutup, siapakah dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk mendapatkan hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi memang Pak, suasana perang, suasana jihad itu memang selalu menjadi yaumul furqan, al-haddul fasil, menjadi momen yang memisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh dengan yang imannya itu hanya pura-pura atau minimal yang Islamnya KTP. Ini momen perang selalu begitu. Sehingga dia menyingkap ke hadapan kaum muslimin, siapakah kawan, siapakah lawan, dan siapa musuh di dalam selimut. Itu selalu demikian ya, kondisi perang. Maka setelah turun ayat tersebut, Rasulullah SAW pun bersabda, innaha tayyibatun wa innaha tanfil khobatha kama tanfin naru khobathal fiddah. Sesungguhnya Madinah itu adalah kota yang baik. Maka kota yang baik itu akan menyingkirkan segala kotorannya, sebagaimana api akan menyingkirkan kotoran yang menyelimuti perak. Artinya Rasul memang setelah perang ini Pak, beliau tidak memberikan hukuman kepada orang munafik. Dibiarkan begitu saja. Karena sudah cukup pernyataan Allah di dalam Al-Quran, itu menjadi hukuman bagi mereka. Dan setelah hari itu, orang-orang kaum muslimin menjadi faham siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kalau sebelumnya dia dihormati, pendapat-pendapatnya kemudian juga dipertimbangkan, maka setelah perang Uhud ini, Abdullah bin Ubay itu justru sering dihardik, tidak diperhatikan, dan pendapatnya sering kali ditolak. Itu sudah cukup buat dia, ya, tanpa harus dihukum oleh Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kondisi sudah berhadapan dengan lawan seperti ini, Rasul mengatur beberapa strategi di dalam peperangan. Dan ini termasuk di antara bentuk kejeniusan Rasulullah SAW di dalam mengatur strategi perang. Dan ini merupakan bagian daripada yang melengkapi kenabian Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang mukmin harus mengimani bahwa Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah sekaligus Nabi utusan Allah. Ini yang nomor satu, Pak. Kenapa ini penting ditegaskan? Supaya kemudian kita meyakini bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apapun itu, baik dalam kondisi seriusnya ataupun dalam kondisi bercandanya, semua adalah bagian daripada sesuatu yang didukung oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai pemimpin, sebagai teman, tetangga, suami, sebagai ayah dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya. Nah, beberapa strategi Rasulullah SAW, yang pertama, 700 orang yang tersisa ini dibagi Rasul menjadi 3 kelompok atau 3 katibah, bahasa kerennya 3 brigade. Yang pertama adalah kelompok kaum muhajirin, dan Rasul menyerahkan liwaknya atau panji perangnya kepada sahabat mulia yang dulu menaklukkan hati orang Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini asli Mekah dan berasal dari namanya suku Bani Abdiddar. Dan penunjukannya tentu bukan tanpa tujuan, karena di seberang sana orang-orang musyrik, panji perang mereka itu yang memegang juga orang-orang daripada suku Bani Abdiddar. Ya. Jadi memang ini perangnya masih antar saudara. Ya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok dari Ansar, tapi dari kalangan kabilah Aus. Dan Rasul menyerahkan liwaknya, panjinya kepada sahabat mulia Usaid bin Khudair.
dan satu lagi adalah dari kalangan Ansar, brigade Ansar dari suku Khazraj, dan liwaknya diserahkan kepada Khubab ibnil Munzir. Inilah 3 pasukan utama. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang kedua, strategi Rasulullah SAW, beliau memilih posisi yang tepat. Jadi Rasul itu sebagaimana perang Badar kita sampaikan, di perang Uhud ini juga selalu memastikan posisi perangnya itu harus tempat yang sangat strategis. Kalau sebelumnya di perang Badar beliau memilih tempat, bahkan diusulkan langsung oleh Khubab ibnul Munzir untuk menguasai wilayah perairan Sumur Badr, sekaligus menghadap ke arah barat dan membelakangi matahari yang ada di sebelah timur. Posisi yang sangat menguntungkan. Nah, di perang Uhud ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah, ya, mudah-mudahan kapan-kapan bisa ziarah ke Jabal Uhud, jadi bisa nampak jelas Pak, ya. Rasulullah menjadikan Jabal Uhud atau pegunungan Uhud itu berada di sisi sebelah kanan kaum muslimin dan belakang. Kemudian di sebelah sisi yang berseberangan dengan Jabal Uhud ada namanya Jabal Ainain namanya, atau sekarang disebut dengan Jabal Rumat. Disebut Jabal Rumat karena disitulah dulu Rasul menempatkan para pemanah. Karena Ar-Rumat artinya para pemanah. Lalu kemudian posisinya berarti kota Madinah itu berada di belakangnya, ya, dan menghadap ke arah musuh. Nah, sehingga dengan demikian posisi kaum muslimin berada di dataran tinggi, sementara musuh berada di dataran yang lebih rendah, sehingga adanya pasukan pemanah nanti itu sangat strategis untuk mencegah pasukan musuh ini bisa merangsek, memecah pasukan kaum muslimin. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mengambil posisi yang tepat, maka Rasulullah SAW pun memilih 50 orang secara khusus pasukan ahli pemanah. Nah, ini ditempatkanlah mereka, tadi saya sampaikan, di Jabal Ainain atau disebut Jabal Rumat pada hari ini, ya. Dan Rasulullah menunjuk seorang sahabat namanya Abdullah bin Jubair bin Nu'man, sahabat Ansar dari suku Aus, dan dia kemarin juga ikut dalam perang Badar. Rasul menempatkan mereka dan memberikan pesan-pesan yang amat sangat spesifik sekali. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah Indah al-khayla anna bin nabl. Lemparilah pasukan-pasukan berkuda itu dengan anak panah kalian, dengan itulah kalian melindungi kami. La ya'tuna min khalfina. Jangan sampai pasukan berkuda itu bisa mendatangi kami dari arah belakang kami, karena itu pasti akan mengejutkan sekali. In kanat lana au alaina fathbut makanak. Apapun yang terjadi, baik kami yang menang atau kami kalah, tetaplah kalian berada pada posisi kalian. La nu'tayanna min qibalik. Jangan sampai justru kami yang di bawah akan mendapatkan serangan justru dari arah kalian. Ini menunjukkan posisi 50 orang pemanah ini sangat penting dalam perang Uhud. Dan memang kalau dikaji secara komprehensif, bahwa segala sisi, dari sisi tadi kanan, belakang, ini sudah aman Pak, ya. Sisi satu-satunya celah adalah sisi sebagian sebelah kiri ini, itu satu-satunya celah yang memungkinkan serangan musuh. Dan itulah yang ditutup Rasulullah SAW dengan 50 pemanah. Sehingga kalau yang di sini nanti lari, ya, maka sumber kekalahan kaum muslimin adanya di sini. Dan memang itulah nanti yang terjadi. Ya. Kemudian di antara yang disampaikan Rasulullah SAW, in ra'aitumuna takhtafuna tayru fala tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum. Jika kalian melihat kami disambar burung, maksudnya kami kalah, diserang oleh musuh, tetaplah kalian di tempat kalian, jangan tinggalkan sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian. Ini spesifik sekali. Wa in ra'aitumuna hazimnal qauma wa wata'nahum fala tabrau hatta ursila ilaikum. Atau kalian melihat kami menang, mengalahkan musuh, menundukkan mereka dan mengumpulkan ghanimah,
kalian juga tetap di tempat, jangan ikut-ikutan turun sampai aku perintahkan kalian turun. Nah, dalam riwayat yang lain, ilzamu makanakum, tetaplah di tempat kalian, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Ya. Lalu Rasul juga berpesan diantaranya, lemparilah pasukan berkuda itu dengan panah-panah kalian, karena kuda itu tidak akan berani maju kalau mereka diserang, dihadang dengan anak panah. Inna lan nazala ghalibina ma makastum makanakum. Sungguh kami yang di bawah dengan izin Allah akan selalu dalam kondisi unggul selama kalian berada di tempat kalian. Allahumma inni ushhiduka alaihim. Ya Allah, aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah memberikan pesan-pesanku kepada mereka. Ya. Jadi jelas, misi pasukan pemanah ini 3. Yang pertama, supaya tetap menguasai arena peperangan, karena mereka berada di atas. Yang kedua, menjaga bagian belakang pasukan agar tidak diserang dari belakang. Ya. Yang ketiga adalah mencegah pasukan berkuda daripada musuh yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka dengan demikian jamaah rahimakumullah, ditempatkannya pasukan di atas Jabal Rumat itu dengan perintah-perintah yang sangat khusus, bahkan ditegaskan berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka itu menandakan betapa berbahayanya celah tersebut. Ya. Dan betapa pentingnya peran mereka. Adapun di sisi pasukan yang berada di bawah, maka Rasul menempatkan Al-Munzir bin Amr di sayap kanan. Lalu kemudian Zubair bin Awam, mantunya Abu Bakar, di sisi sebelah kiri. Kemudian didukung oleh pasukan yang lain dikomandoi oleh Mikdad bin Al-Aswad. Zubair bertugas menghadang laju pasukan penunggang kuda yang dipimpin Khalid bin Walid. Dan di barisan terdepan ada sejumlah orang pemberani, tokoh-tokoh yang dikenal gagah perkasa dan sangat hebat dalam berperang, yang menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang-orang di barisan depan ini Pak, itu orang-orang yang satu orangnya bisa mengalahkan banyak orang. Ini menarik. Jadi kualitas orang beriman itu, kalau di dalam surah Al-Anfal, satu orang bisa mengalahkan 100 orang Pak. Kalau dia dalam kondisi beriman dengan keimanan yang tangguh. Itu 1:100. Seminim-minimnya 1:10. Itu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Karenanya Rasul tidak terlalu khawatir dengan yang di bawah, tapi lebih mengingatkan kepada yang berada di 50 orang yang di atas ini. Nah, pengaturan ini merupakan strategi yang sangat bijaksana, sekaligus sangat mendetil, yang menggambarkan kecerdasan Rasulullah sebagai seorang komandan perang. Tidak ada komandan perang yang memiliki kecerdikan dalam menetapkan strategi seperti ini. Ya, beliau memilih tempat yang strategis dan mengatur pasukannya yang sedemikian luar biasa. Dan itu terjadi pada hari Sabtu pagi, tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Itulah tanggal terjadinya perang Uhud. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara strategi Rasul dalam setiap peperangan juga termasuk perang Uhud, beliau benar-benar merapihkan saf pasukannya seperti merapihkan saf salat, Pak. Ini pelajaran pentingnya. Mengapa kita kalau salat, Pak, safnya itu harus benar-benar kita belajar rapat. Ya, rapat tidak berarti harus terlalu rapat sehingga berdesakan, nggak harus begitu, tapi rapat artinya lurus, rapi. Karena kita seolah-olah sedang belajar berjihad di jalan Allah. Sampai Rasul bersabda dalam sebuah hadis, ya, luruskanlah barisan shaf kalian, jangan berselisih, artinya jangan ada maju mundur, karena aku mengkhawatirkan hati kalian pun ikut berselisih. Itu pentingnya merapikan shaf salat. Ya, dan kita alhamdulillah nih di masjid kita ini, saya termasuk memujilah ya, shaf salatnya termasuk cukup bagus, lurus, rapat, dan rapi. Ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimahullah. Saat itu Rasul langsung turun merapikan shaf pasukannya. Rasul mengatakan, ya, Rasul berjalan berkeliling begitu. Ya. Kalau ada yang terlalu maju suruh mundur, ada yang terlalu mundur suruh maju. Ya. Dan sebagaimana mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa
ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seolah-olah mereka satu bangunan yang sangat kokoh. Dan barisan yang kokoh, lurus, rapi itu menggentarkan musuh. Menggentarkan musuh. Berbeda kalau kemudian softnya belentang-belentong ke sana kemari, menandakan ada ketidaksatuan hati. Dan itu yang jadi masalah. Orang bisa membaca. Ini kalau ahli psikologi, ya kan, ahli gestur mesti bisa membaca itu. Dan itu akan bisa dibaca bahwa mereka nggak kompak. Nah, ini termasuk diantara bagian daripada membaca strategi. Baik, kita lanjutkan sampai selesai ya, mohon izin ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasul juga berpesan kepada semua pasukannya, la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital. Jangan seorang pun di antara kalian yang mulai menyerang hingga aku berikan perintah untuk menyerang. Menandakan ini ada perintah untuk menyatukan komando. Setiap orang tidak boleh bergerak sendiri-sendiri atas kemauannya sendiri. Harus berdasarkan perintah dari pemimpin tertinggi. Dan ini apa yang kita baca tadi dalam perang Uhud ini dan perang-perang Rasul yang lain di perang Badar sebelumnya, itu pula yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Palestina. Kesatuan komando, dan kita melihat begitu satu komandan pemimpin tewas, ternyata mereka tidak ambruk, muncul pemimpin yang lain, dan mereka tetap satu komando. Bahkan ini termasuk perang yang luar biasa. Kenapa? Karena beberapa faksi itu berhasil menyatukan diri. Selain daripada Izzuddin Al-Qassam, ada Saroya Al-Quds, ya, dan beberapa juga yang lainnya. Ya, menandakan mereka dalam kondisi memang sangat kompak persatuan mereka. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, Rasul pun selalu memberikan pidato-pidato yang menguatkan mereka untuk selalu bersabar, bertahan, ya, dan juga selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasul, usikum bima awsani Allahu fi kitabihi minal amali bi ta'atihi wa tanahi an maharimi. Aku berwasiat kepada kalian dengan apa yang diwasiatkan Allah kepadaku di dalam kitab sucinya, yaitu untuk mentaati perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Thumma innakumul yawma bimanzili ajrin wa dhukhrin liman dzakara alladhi alaih. Kemudian kalian pada hari ini ada pada posisi di mana peluang pahala dan kenikmatan yang sangat besar di akhirat sedang menantinya kalau dia mengingat tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Tsumma wattana nafsahu lahu 'ala sabri wal yaqini wal jiddi wan nasyad. Kemudian dia mengokohkan dirinya untuk bersabar, yakin, bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam melaksanakan tugasnya. Fa inna jihadal aduwi syadid. Sungguh jihad melawan musuh itu perkara yang sangat besar. Syadidun karbuhu, besar pula kesulitannya. Qalilun man yasbiru alaihi, sedikit orang yang bersabar di jalannya. Illa man azamallahu rusydah, kecuali orang yang Allah bulatkan tekadnya. Dan memang begitu Pak, dalam sejarah peperangan selalu ada kelompok pengkhianat, ya, yang merapat kepada musuh, tidak sanggup dengan lelahnya jihad, tidak sanggup dengan perihnya perjuangan, lebih milih mengekor kepada penjajah. Selalu ada. Fa innallaha ma'aman ata'ahu wa inna syaitana ma'aman asah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang taat kepadanya, sedangkan setan membersamai orang yang durhaka kepada Allah. Faftatihu a'malakum bis-sabri 'alal jihad. Maka bukalah amal kalian dengan bersabar untuk berjihad. Wal tamisu bidzalika ma wa'adakumullah, dan carilah dengan hal itu apa yang dijanjikan Allah kepada kalian, hidup mulia atau mati syahid. Wa 'alaikum billadzi amarakum bihi fa inni harisun 'ala rusydikum. Dan hendaknya kalian, wajib atas kalian untuk berkomitmen dengan perintah yang diberikan kepada kalian,
dan aku adalah orang yang sangat memperhatikan agar kalian selalu dalam kondisi terbimbing dengan baik. Fa'innal, terakhir Rasul mengingatkan potensi kehancuran itu terjadi kalau ini terjadi. Fa'innal ikhtilafa wat tanazu' wat tathbit min amril ajzi wad dha'fi mimma la yuhibbullah. Sesungguhnya berselisih, bertengkar, lalu enggan untuk melaksanakan perintah adalah termasuk kelemahan yang tidak disukai oleh Allah. Berselisih, bertengkar, lalu enggan melaksanakan perintah. Wala yu'ti alaihin nasra wala dhafar. 3 hal itu tidak disukai oleh Allah, dan kalau ada dalam suatu barisan pasukan, Allah tidak akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berkobarlah semangat kaum muslimin dengan pidato ini yang begitu luar biasa, dan mereka benar-benar sangat siap untuk menghadapi musuh dan siap untuk mengorbankan apapun di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah dan mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta